Bab 109. Rahasia Masa Lalu. Burung-burung berkicauan di sela dedaunan, bertengger di dahan lalu berterbangan dari pohon ke pohon lainnya. Mentari pagi memancarkan sinar di sebelah ufuk timur, cahayanya berebah ke celah jendela kaca villa itu. Jam dinding telah menunjukkan pukul 7:30. Di kamar villa, di atas ranjang terbujur seorang wanita muda, mengenakan dres tidur. Kedua mata telah terbuka, tak lama bangkit dari peraduannya. Liana meregangkan otot-otot lengannya. Tak lama guapan kecil menghiasi bibir tipisnya. Kepala menolehkan ke jam dinding di kamar villa. Sudah pukul 7:30. Aduh, aku bisa terlambat. Bagaimana bisa aku bangun kesiangan? Rungut batinnya. Refleks, wanita itu terburu-buru berjalan menuju kamar mandi. Tak menyadari Rio sedari tadi berdiri mematung di sudut ruangan melihat gerak-geriknya. Liana, kamu belum pulih, ada baiknya libur saja, izin saja kepada bosmu, ucap Rio tiba-tiba. Liana menghentikan langkahnya, lalu membalikkan tubuhnya. Tidak apa-apa. Aku sudah berasa enakan. Lagian aku baru saja bekerja 1 hari. Tidak enakan secepat itu meminta izin, ulasnya. Jika begitu baiklah. Bersiap-siaplah, aku menunggumu di bawah. Setelah sarapan aku akan mengantarmu, jawab Rio pelan. Baiklah. Liana bergegas membalikkan tubuh memasuki kamar mandi. Tak berapa lama, Liana menyelesaikan dandanannya. Dia terlihat menawan berpenampilan natural seadanya. Bibir merah merona yang dibubuhi lipstik berwarna merah muda. Tak lupa mengoleskan pipi dengan bedak. Rambut berkilau terikat rapi. Tubuh ideal berbalutkan kemeja putih, bawahan rok span berwarna hitam, melengkapi keanggunan wanita itu. Kebetulan, pelayan yang bertugas memasak sedang libur. Jadi, aku memasak sarapan ini. Tapi tidak yakin, apakah kamu menyukainya? Karena inilah pertama kalinya aku memasak, ucap Rio sambil menyodorkan 1 piring berisikan spaghetti. Di sisi lain, di atas meja terlihat 2 piring berisikan roti bakar dan spaghetti yang masih mengepulkan asap. Duduklah. Rio meraih kursi mempersilahkan Liana duduk. Liana menuruti kemauan kekasihnya itu, mendekati kursi lalu duduk. Rio, cara kamu memperlakukanku membuat canggung, bisik batin Liana. Terima kasih, sayang. Liana mengurai senyum kecil. Liana meraih sendok dan garpu yang terletak di sisi kanan piring. Perlahan mengambil 1 sendok spaghetti, lalu menyicipinya. Tiba-tiba, Liana tersedak, wajah putihnya memerah seketika. Liana, apakah? Ucapan Rio terputus, bergegas meraih gelas, menyodorkannya ke tangan Liana. Desahnya mulut seksi itu ngos-ngosan seperti mulut ikan mujair. Liana, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Rio sedikit cemas.
Kedua bola mata indah itu berkaca-kaca menahan sensasi terbakar di bagian lidahnya, pedasnya masakan itu. Tidak apa-apa. Liana menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku telah gagal memasakkan makanan untukmu. Rumut Rio, bersamaan meraih piring Liana yang masih utuh berisikan spaghetti. Rio, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuangnya. Tapi, Liana belum menyelesaikan ucapannya, spaghetti itu telah mendarat ke tong sampah di tepi dapur. Rio, kenapa kamu membuangnya? Tanya Liana kebingungan. Aku tidak ingin orang yang aku sayangi celaka karena tanganku sendiri, karena itulah aku membuang makanan itu sejauh mungkin. Liana terdiam seketika mendengarkan ucapan Rio, wajah anggun itu tertunduk kaku, raut wajahnya berubah kaku. Aku menyukai masakan itu, hanya sedikit pedas saja. Karena kamu terlalu banyak menabur mericanya, ucapnya. Untuk itu kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menelannya. Apa yang kamu inginkan belum tentu itu yang terbaik untukmu. Untuk itu jangan berpura-pura menyukai sesuatu jika kamu tidak menginginkannya, yang ada nanti penyesalan dan kehancuran. Jelasnya, wajah pria itu berubah dingin. Rio, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba berubah sensitif seperti ini? Bisik batin Liana. Cepatlah makan roti bakarmu, jika terus mengulur waktu kamu akan telat. Ucapnya dingin. Liana yang sedari tadi termenung, perlahan meraih roti bakar yang tergeletak di atas meja, tepat di depannya. Han telah memberikan mobil bosmu yang tertinggal di bandara. Ucap Rio tiba-tiba, bersamaan bangkit dari duduknya. Iya. Ucapnya singkat, Liana terlihat sedikit gugup. Rio berjalan menuju tempat parkir yang dibuntuti Liana. Pria itu membuka pintu tak lama, kembali menutupnya, setelah wanita yang dicintainya itu memasuki mobil. Hanya terdengar alunan musik syahdu, bervolume sedang di dalam mobil itu, sementara tangan lebar itu menyentuh setir mobil, tatapan terfokus ke depan. Sesekali Liana menoleh ke arah wajah tampan itu, wajah itu terlihat dingin sedingin hamparan salju. Rio, maafkan atas ucapanku tadi malam. Lupakan saja, aku tidak mengingat ucapan itu lagi. Ucapnya pelan. Liana menghela nafas panjang, berusaha tenang. Nanti pulang kerja aku akan menjemputmu. Baiklah. Tak lama, mobil mewah berwarna hitam itu telah terparkir di depan perusahaan GCH Sentral. Rio menatap kekasihnya itu, yang akan keluar dari mobil tersebut. Rio, aku pamit, ucap Liana pelan. Ya, silahkan. Tak lama Liana turun, kembali menutup pintu mobil. Liana, kamu benar-benar wanita pelik dan sangat pelit, apa salahnya mencium pipi kekasihmu? Umpat batin Rio. Bersamaan menyalakan mesin mobil, tak lama berhembus dari tempat itu. Asteris 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 asteris. Han, di mana kamu? Di perusahaan. Aku memerlukan bantuanmu,
selidiki wanita paruh baya yang pernah hadir di acara pernikahanku, dan cari tahu keberadaan pria itu juga. Nanti siang hubungi aku, temui aku di luar nanti. Baiklah. Panggilan terputus. Rio menghenyakkan tubuh ke sofa di ruang tamu apartemennya. Liana, aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Siapakah kamu sebenarnya? Lalu, siapakah wanita tua itu? Dan pria menjengk asteriselkan itu, yang rela mat-asterisan membelamu di hadapanku. Batin Rio dihujami beribu pertanyaan. Refleks, pria itu bangkit menuju ruang pribadinya, bergegas meraih beberapa map yang tersusun rapi di rak, di tempat biasa dia bekerja. Tangan lebar itu mengotak-atik setiap lembaran dokumen, kemudian mengalihkan tatapan ke map lainnya, berusaha mencari informasi yang sangat mengusik pikirannya. Mata kecoklatan itu tertuju ke map berwarna biru. Proyek di Taman Hijau. Tangan lebar itu bergegas menyambar map itu, membolak-balikkan setiap lembaran. Dokumen penting, biodata diri, pemilik tanah, pihak pertama, BPK, Laksono, ahli waris NY, Juliana ANDRINATA dan Indriani Liana. Kedua bola mata berwarna kecoklatan itu tiba-tiba melebar, menghentikan bacaannya, perlahan menutup map tersebut. Penasarannya sedikit terjawab setelah membaca tulisan itu. Rio menghenyakkan tubuhnya ke kursi, menarik nafas panjang. Indriani Liana, Juliana, Liana, siapakah kamu sebenarnya? Apakah semua ini hanya kebetulan? Ketiga nama itu memiliki persamaan. Nama orang itu persis dengan namamu. Next episode. Apakah yang akan terjadi di antara Liana dan Rio? Apakah Rio berhasil mengungkap rahasia yang berusaha ditutupi kekasihnya? Lantas, apakah yang terjadi jika Rio mengetahui semuanya? Akankah dia berpihak kepada keluarganya, ataukah sebaliknya? Berpihak kepada keluarga Liana?